Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Penggalang Pramuka Pancasila yang luar biasa. Salam Pramuka. Adik-adik, semoga adik-adik sehat walafiat dan jangan lupa jaga imunitas dan daya tahan tubuh adik-adik agar tidak diserang oleh penyakit. Adik-adik, bersama Kakak Agam pada kesempatan kali ini di materi pendidikan kepramukaan, Kakak Agam akan membahas tentang sejarah singkat kepramukaan atau gerakan kepramukaan di Indonesia, ya. Dimana yang sudah kita ketahui bahwa zaman Hindia Belanda gerakan kepramukaan disebut dengan kepanduan, yaitu pada tahun 1912. Sedangkan pada tahun 1945 gerakan kepramukaan disebut dengan Pandu Republik Indonesia, ya. Dan pada tahun 1961 barulah dibentuknya dengan Gerakan Pramuka. Baik adik-adik, kita langsung saja. Kakak akan menerangkan tentang sejarah singkat gerakan kepramukaan di Indonesia. Adik-adik penggalang Pramuka Pancasila yang luar biasa, sekarang Kakak Agam akan menerangkan sejarah singkat Pramuka di Indonesia, di mana pada tahun 1912 Pramuka dikenal dengan sebutan kepanduan, ya. Dan pada tahun 1945 Pramuka dikenal dengan sebutan Pandu Rakyat Indonesia. Sedangkan pada tahun 1961 Pramuka di Indonesia dikenal dengan Gerakan Pramuka. Adik-adik, Gerakan Pramuka pada zaman penjajahan pemerintah Hindia Belanda, tepatnya pada tahun 1912 disebut kepanduan yang sudah kakak katakan tadi, dan terus berkembang dalam kehidupan dinamika politik. Namun, kegiatan kepanduan di tanah air tetap memiliki komitmen yang sama, yaitu menentang kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda dan berjuang menuju Indonesia merdeka. Para tokoh kemerdekaan gerakan nasional di setiap daerah mendirikan organisasi-organisasi kepanduan yang bertujuan membentuk manusia Indonesia yang baik dan menjadi kader pergerakan nasional termasuk gerakan kepanduan. Banyak para tokoh mendirikan organisasi sehingga muncul bermacam-macam organisasi kepanduan antara lain. Yang pertama, JPO, Japanese Pathfinder Organization. Yang selanjutnya JPP, Jong Java Pathfinder. Yang selanjutnya Nativist, Nationale Islamic Pathfinder. Yang selanjutnya SIAP, Serikat Islam Addeling Pathfinder. Yang terakhir HW, yaitu Hizbul Watson. Setelah tokoh proklamasi kemerdekaan, dibentuklah Pandu Rakyat Indonesia pada tanggal 28 Desember 1945 sebagai satu-satunya organisasi kepanduan. Sejarah mencatat bahwa gerakan kepanduan melahirkan sikap patriotisme kaum muda yang pada muaranya mematangkan momentum Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan meningkatnya kesadaran nasional setelah Sumpah Pemuda, maka pada tahun 1930 organisasi kepanduan seperti PK Pandu Kesultanan tahun 1930, PPS Pandu Pemuda Sumatera tahun 1930, KBI Kepanduan Bangsa Indonesia tahun 1930, PAPI Persatuan Antar Pandu Indonesia tahun 1931, BPPKI Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia tahun 1938, IPINDO Ikatan Pandu Indonesia 13 September 1951, POPINDO Persatuan Pandu Putri Indonesia tahun 1951 juga, PKPI Persatuan Kepanduan Putri Indonesia. Setelah kemerdekaan Presiden Republik Indonesia Soekarno mengumpulkan 60 organisasi kepanduan untuk
dikonsolidasikan menjadi kekuatan pembangunan nasional. Untuk itu, Presiden mengeluarkan keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka yang pada tanggal 20 Mei 1961 ditandatangani oleh PJS. PJS itu pejabat sementara ya adik-adik ya, yaitu Presiden RI Insinyur Juanda karena Presiden Soekarno sedang berkunjung ke Jepang. Pada intinya, Gerakan Pramuka adalah pewaris nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah Pancasila dan dasar negara dalam pembentukan kepribadian kaum muda yang merupakan inti dari organisasi kepanduan. Pada waktu yang bersamaan, dalam tatanan dunia global, bangsa dan negara Indonesia membutuhkan kaum muda yang memiliki antara lain berketuhanan yang Maha Esa, rasa cinta tanah air, kepribadian yang kuat dan tangguh, rasa kesetiakawanan sosial, kejujuran, sikap toleransi, kemampuan bekerja sama, rasa tanggung jawab, serta kedisiplinan untuk membela dan membangun bangsa. Sehingga setiap peringatan ulang tahun Gerakan Pramuka 14 Agustus selalu dicanangkan revitalisasi Gerakan Pramuka. Momentum revitalisasi Gerakan Pramuka tersebut dirasakan sangat penting dalam upaya pembangunan kepribadian bangsa yang sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntunan perubahan zaman. Gerakan Pramuka disusun dengan maksud untuk menghidupkan dan menggerakkan kembali semangat berjuang yang dijiwai nilai-nilai Pancasila dan kehidupan masyarakat yang beraneka ragam dan demokratis. Undang-undang ini menjadi dasar hukum bagi semua komponen bangsa dalam menyelenggarakan Gerakan Pramuka yang bersifat mandiri, sukarela, dan non-politis dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa dan wadah negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik adik-adik, itulah sejarah singkat tentang Gerakan Pramuka di Indonesia. Yang selanjutnya, kakak akan menampilkan foto kepanduan Pramuka pada zaman Hindia Belanda. Silakan adik-adik menyimak ya. Gimana adik-adik? Sudah mengetahui semua ya tentang sejarah singkat Gerakan Pramuka di Indonesia. Semoga bermanfaat untuk adik-adik dan menambah ilmu tentang kepramukaan. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.